Halo Business Planners, welcome back di Business Q&A, Business.id. Gimana nih kabar teman-teman semua, Business Planners semuanya nih di hari Rabu ini? Semoga sehat dan selalu lancar ya untuk segala aktivitasnya. Sebelum saya mulai, saya mau tanya dulu nih, suara saya sudah terdengar dengan jelas? Atau di teman-teman masih putus-putus atau kurang jelas nih teman-teman? Boleh bantu ya dijawab di kolom komentar. Oke, kita kembali lagi di sesi Business Q&A di tanggal 1 Maret 2023. Sudah memasuki kuartal pertama ya, akhir dari kuartal pertama. Jadi hari ini kita tentunya akan ditemani oleh Pak Budi Isman di Business Q&A. Bagi business planners yang sudah bergabung, boleh langsung drop nama dan domisilinya ya di kolom komentar. Kita sambil menunggu Pak Budi bergabung. Mohon maaf, kita sambil absen juga nih teman-teman yang hadir pada malam hari ini dari mana aja. Oke, sebelum kita ke business Q&A-nya, ke sesi business Q&A-nya, mungkin di sini ada beberapa business planners ya yang belum kenal dengan business.id atau malah baru follow business.id nih, tapi belum mengetahui nih program-program yang tersedia di business.id ini apa aja. Jadi kita kenalan terlebih dahulu yuk sama business.id. Business.id merupakan platform belajar bisnis dan interaksi langsung dari expert di bidangnya. Teman-teman bisa belajar dengan mengikuti kelas-kelas berbayar business.id di aplikasi ataupun websitenya business.id. Saat ini kita ada 12 kelas yang mana cukup satu kali investasi saja dan materinya sudah bisa diakses seumur hidup tanpa tambahan biaya lainnya. Jadi jangan lupa untuk download aplikasinya di App Store ataupun Play Store ya teman-teman. Atau teman-teman juga bisa nih mengikuti free event, free session atau pembelajaran secara gratis dari business.id, yaitu Business Q&A seperti kegiatan kita pada malam hari ini yang diadakan di setiap hari Senin bersama Pak Baskoro Hadi, lalu di hari Rabu bersama Pak Budi Isman. Atau teman-teman juga bisa mengikuti kegiatan Business Forum di setiap hari Sabtu via Zoom Live nih teman-teman di jam 10 sampai jam 11.30 pagi. Nah, Sabtu 4 Maret 2023 besok nih kita akan mengundang Pak Chandra Liang nih yang merupakan founder dari Rasa Lokal Indonesia juga Esprisyola. Jadi kita akan membahas Digital Business Modeling to Fast 2023. Jadi teman-teman yang merasa bisnis modelnya nih 2023 masih agak kurang cocok atau masih kurang pas, tapi bisa ikut nih di kegiatan Business Forum kita di hari Sabtu besok bersama Pak Chandra Liang. Jangan lupa untuk ikut Business Forumnya di Sabtu 4 Maret 2023 besok. Biar gak ketinggalan, teman-teman bisa langsung daftar dengan klik link pada bio Instagramnya business.id ya, di menu daftar Business Forum. Dan gak ketinggalan pastinya bagi business planners nih yang ingin belajar lebih detail untuk menjadi seorang CEO yang gak cuman Chief Everything Officer, tapi ingin belajar lebih detail lagi, mempelajari skill-skillsnya yang harus dimiliki seorang CEO dan membuat perubahan nih untuk bisnisnya agar lebih sustain, lebih profit, juga growth sebagai CEO. Teman-teman bisa langsung ikut nih di workshop atau di programnya Business.id, yaitu CEO Development Program yang akan diajar langsung oleh Pak Budi Isman. Nah, program tersebut akan diselenggarakan pada 13 sampai 14 Maret 2023. Untuk slot pesertanya tentu terbatas, jadi jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Sebelumnya ini merupakan undangan atau program undangan, tapi teman-teman yang sudah merasa cukup merasa yakin nih untuk mempelajari detail-detail seperti yang saya sebutkan tadi, bisa langsung ikut di program tersebut, yaitu CEO Development Program. Untuk daftarnya gampang banget teman-teman, bisa langsung klik link pada bio Instagramnya business.id atau teman-teman menghubungi Mbak @Amelia Juliansyah via DM Instagram ya teman-teman. Oke, sepertinya Pak Budi sudah bergabung teman-teman. Mungkin Pak Budi bisa dikirimkan undangan untuk bergabungnya Pak, supaya kita invite ke dalam sesi Business Q&A hari ini. Oke, teman-teman yang sudah bergabung boleh langsung drop nama dan domisilinya ya. Kita sambil nunggu Pak Budi juga nih bergabung di kegiatan Business Q&A malam hari ini. Ada Kak Rinto dari Semarang, Kak Ima dari Jonggol Bogor ya, lalu Kak D dari Jambi, Kak Ade dari Kota Sungai Penuh. Oke, ada Kak Yuli juga dari Halalin ya tadi. Oke, Kak Adrian Syahati. Oke, siap.
Yuk teman-teman yang sudah bergabung tapi belum drop nama dan nomisinya masih kita tungguin ya, sambil menunggu Pak Budi bergabung juga nih malam hari ini. Tinggi, oke, siap. Ada Kak Depa Beta dari Makassar. Oke, selamat malam Pak Budi. Malam Reza, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Pak Budi nih? Baik-baik. Bisa dengar suara saya nggak? Alhamdulillah. Bisa Pak? Sudah Bisa ya? terdengar. Teman-teman kalau merasa kurang keras Hmm. suara saya, kasih tahu saya. Oke, siap. Oke, selamat malam Pak Budi nih. Kita kembali lagi ya Pak di sesi Business Q&A di bulan Maret nih ya Pak. Sudah di bulan Maret berarti sudah memasuki akhir kuartal pertama dari 2023. Ya, Jadi gimana teman-teman bisnisnya? Eh, Semoga selalu lancar ya untuk segala bisnisnya. iya. Oke, jadi hari ini pasti tentunya didatangi banyak sama CEO ya Pak ya, CEO dari UMKM, dari bisnis-bisnis nih hari ini. Jadi kira-kira gimana nih teman-teman? Udah siap belum jadi CEO yang nggak cuman Chief Everything Officer nih ya, mulai hari ini? Oke. Ya bagus, makasih Oke, teman-teman juga. Kita mulai aja gimana? Pembukanya supaya boleh. banyak kesempatan teman-teman kalau mau tanya jawab kan bisa juga ya. Oke, oke. Kita sambil menunggu business planners lainnya bergabung juga, teman-teman. Mungkin kita mulai dulu sesi sharing topik terlebih dahulu di malam hari ini. Jadi malam hari ini Pak Budi ini akan membahas topik menarik nih, yaitu teman-teman siapa yang cocok jadi CEO di bisnis teman-teman. Yuk kita kupas di Business Q&A malam hari ini. Business planners boleh banget untuk menyiapkan pertanyaan sambil mendengarkan sharing topik pembuka malam hari ini. Atau teman-teman yang sudah memiliki pertanyaan bisa langsung drop pertanyaannya di kolom komentar ataupun di kolom box Q&A. Sebelum kita mulai sesi Q&A-nya, Pak Budi akan terlebih dahulu sharing terkait topik malam hari ini. Silakan Pak Budi. Oke, terima kasih Reza yang selamat malam ya teman-teman semuanya. Bisnis Planners, dimanapun Anda berada, saya lihat ada yang dari Solo, tadi ada Andri ya juga ya. Ada Julia Jakarta, ada Jambi, ada Kerinci juga kayaknya itu ya, Pak Adriansah tadi ya. Adik ya. Nah, topik malam ini kita angkat karena dalam sebulan ini topik yang ingin kita bahas itu lebih banyak soal leadership ya, kepemimpinan ya. Makanya hubungannya apa sih dengan bisnis? Ya tentunya kita akan membicarakan pemimpin tertinggi ya dari sebuah bisnis, yaitu biasanya disebutkan kalau di dalam istilah kerennya itu CEO lah ya, atau Chief Executive Officer ya. Sebetulnya kalau dalam bahasa Indonesianya direktur utama gitu ya, atau katakanlah presiden direktur mungkin ya. Macam-macam judulnya ya, tergantung tentunya bisnisnya teman-teman semuanya. Nah, banyak yang selama kita memulai ya membantu teman-teman entrepreneurs ya di seluruh Indonesia sejak 12 tahun yang lalu. Nah, salah satu topik yang selalu timbul gitu ya, dan menjadi pertanyaan itu adalah apakah saya ini tepat nggak memimpin bisnisnya saya, atau apakah saya orang yang cocok gitu, atau saya harus mencari orang yang mungkin bisa memimpin bisnis saya nantinya gitu ya. Nah, kalau nggak salah minggu lalu ya kita juga sudah membahas sebetulnya ada semacam tahapan ya, ada CEO itu ada tahapannya gitu ya. Ada 4 tahapan ya, kemarin itu kita bicara mengenai misalnya ada CEO yang betul-betul Chief Everything Officer. Jadi betul-betul melakukan semua. Nah itu biasanya kan teman-teman yang masih bisnisnya masih kecil, masih sendirian, atau mungkin hanya beberapa orang, dan memulai bisnisnya mungkin seadanya gitu ya, dengan modal yang mungkin secukupnya, sehingga supaya efisien ya kita melakukan semuanya gitu ya. Nah itu kan biasanya tahapan
yang kita bilang waktu itu adalah CEO kreator ya. Jadi yang meng-create, yang menciptakan bisnis. Nah, sebetulnya para entrepreneurs ini kan pencipta nilai tambah ya, pencipta peluang-peluang ya. Itulah seorang entrepreneur ya bagi saya ya. Jadi di awal-awal mungkin teman-teman ini menciptakan peluang, kemudian mencari peluang itu dijadikan sebuah bisnis gitu ya, kemudian dicoba dikelola sendiri atau dengan beberapa teman. Jadi di awal-awalnya ya sebagai CEO ya berarti Anda melakukan semua. Makanya kemarin itu ya saya berikan namanya CEO kreator ya, atau penciptanya ya, pencipta bisnisnya ya. Kemudian pada saat misalnya bisnisnya sudah mulai berjalan begitu ya, kemudian setelah itu mulai berkembang dan tumbuh misalnya dengan cepat, mau harus scale up. Nah, di situ membutuhkan tantangan yang berbeda, sehingga skills atau pengetahuan dan keterampilannya mungkin tidak sama lagi waktu di awal-awal itu. Makanya harus ada upgrade ya, di upgrade skillsnya teman-teman itu supaya masih mampu mengelola tadi itu ya, bisnisnya gitu ya, yang sudah mulai lebih besar, tumbuhnya lebih cepat misalnya ya, dan juga pengen scale up, dan timnya biasanya juga bertambah gitu ya. Nah, kalau tadi itu sebagai CEO creator itu ya, sebagai CEO yang baru memulai, dia melakukan semuanya. Sekarang dia sudah mulai punya tim ya, sudah mulai punya kemampuan nih mengelola tim ya, walaupun timnya lebih kecil. Sudah mulai punya kemampuan misalnya untuk membagi tugas ya, mendelegasikan ya. Sudah mulai juga misalnya punya kemampuan untuk misalnya berpikir lebih jangka panjang ya, melakukan perencanaan bersama tim dan segala macamnya. Jadi intinya adalah tahapan bisnisnya itu membutuhkan sebetulnya CEO yang berbeda-beda skills-nya. Nah, apakah orang yang sama bisa, misalnya tadi itu dia yang awalnya Chief Everything Officer, kemudian dia masih tetap pengen jadi CEO-nya, ya kan ini kan bisnis saya Pak Budi, ya. Saya tetap nih jadi CEO-nya, saya nggak mau orang lain. Ya udah, nggak apa-apa, bisa, asal tadi itu teman-teman ini mau upgrade skills-nya, upgrade pengetahuannya, upgrade keterampilannya ya. Nanti kita bicara ya apa saja itu ya. Nah, kemudian kalau bisnis sudah makin besar, makin maju, makin tumbuh gitu ya. Nah, mungkin saja apakah dia mampu atau tidak. Misalnya ini contoh, saya banyak nih teman-teman ya yang sudah bisnisnya misalnya 100 miliar, 200 miliar, 300 miliar setahun nih ya, kita cerita ya. Nah, di situ sudah mulai dia, kalau kemampuan teman-teman ini untuk belajar dan kemudian juga untuk meningkatkan skills-nya terbatas gitu ya, maka di situ mungkin sudah harus dipikirkan apakah saya mampu nih masih tetap menjalankan peran saya sebagai CEO di bisnis saya kan itu. Nah, maka saya membutuhkan orang yang lebih berpengalaman misalnya ya, menghandle bisnis yang sudah lebih besar. Nah, apalagi kalau misalnya bisnisnya sudah 500 miliar, sudah 1T gitu ya. Nah, apakah saya masih mampu atau tidak gitu ya. Nah, kalau saya bilang bahwa teman-teman ini mampu atau tidak, saya tidak tahu gitu ya. Cuman intinya adalah kalau tadi ada di awal-awal itu sebagai CEO creator, kemudian menjadi CEO grower ya, yang bisa menumbuhkan scale up. Nah, sekarang kita membutuhkan CEO yang bisa memaintain gitu ya, yang bisa memaintain bisnisnya supaya tetap tumbuh sustainable, tumbuh profitable, bisnisnya mungkin sudah di 500M, 1T mungkin ya, timnya mungkin sudah ratusan orang, mungkin ada yang ribuan kalau misalnya bisnisnya seperti bisnis-bisnis yang buka cabang banyak ya, seperti Haus misalnya, Migacuan misalnya ya, apalagi itu ya, bisnis-bisnis yang banyak cabang lah, makanan misalnya, minuman atau klinik misalnya, sekarang misalnya sudah bisa mungkin 2.000 3.000 karyawannya.
Nah, mengelola karyawan 1.000, 2.000, 3.000 itu tidak sama dengan kita mengelola 2-3 orang gitu ya. Itu baru dari satu sisi ini kita cerita ya, baru sisi mengelola orangnya gitu ya. Jadi kebutuhan pengetahuan dan tadi itu ya, pengetahuan dan skillsnya itu sudah berbeda lagi nih di tahapan yang ketiga itu ya, di mana Anda sudah besar ya, tadi itu sudah harus mulai memikirkan jangka panjang ya, mungkin istilahnya itu uh, apa ya, environment, lingkungan bisnisnya itu sudah banyak sekali dipengaruhi oleh pihak-pihak luar, sehingga kemampuan kita misalnya networking dengan pemerintah, dengan para pemangku kepentingan lain gitu ya, itu sangat menentukan. Tim kita makin besar, sehingga membutuhkan skills dan pengetahuan yang berbeda, dan juga sikap dan karakter yang berbeda gitu ya. Nah, kemudian kemarin kita cerita juga nih, nah katakanlah misalnya kita ini dalam posisi bisnisnya itu sedang menurun misalnya, sedang ada masalah misalnya. Nah, mungkin kita membutuhkan orang yang berbeda lagi kali ya. Nah, jadi intinya seperti yang kita cerita minggu lalu ya, bahwa di setiap tahapan bisnis kita kemungkinan besar kita membutuhkan tipe CEO yang berbeda atau pemimpin-pemimpin yang berbeda. Nah, jadi itu intinya ya. Nah, kita sekarang masuk ke topik yang malam ini nih. Nah, jadi malam ini CEO yang tepat itu siapa sih, kan itu ya. Nah, gitu ya. Apakah saya CEO yang tepat ya untuk bisnis saya di kondisi sekarang ini misalnya ya. Nah, atau nantinya malahan mungkin suatu saat ya, mungkin 2-3 tahun lagi, apakah saya masih orang yang tepat mungkin untuk menjadi CEO bisnis saya. Itu kan pertanyaannya. Ya. Nah, jadi malam ini saya akan coba sharing juga mungkin pengalaman saya ya selama lebih dari mungkin 30 tahun memimpin ya, kemudian mengelola, kemudian juga sekaligus misalnya memilih ya, pemimpin-pemimpin untuk bisnis-bisnis yang saya kelola dulunya gitu ya. Makanya di dalam kita melihat tadi itu, sama sebetulnya kita merekrut orang biasa ya. Jadi sama dengan kita merekrut tim kita. Jadi tidak ada bedanya kita mencari seorang CEO itu yang tepat itu ya, tidak ada bedanya sebetulnya kita mencari seorang sopir yang tepat, seorang salesman yang tepat, seorang manajer yang tepat gitu ya. Nah, jadi yang pertama tentunya yang biasanya ya, ini saya ambil cerita pengalaman lah misalnya ya, pengalaman pribadi saya. Jadi misalnya pada saat saya misalnya masuk ya di sebuah bisnis gitu ya, dan kemudian mereka pasti memilih saya itu dengan kriteria tertentu gitu ya. Tidak ada itu dia akan tiba-tiba aja ujuk-ujuk dia cari nama saya kemudian dia merekrut saya gitu ya. Jadi pada saat saya misalnya diminta untuk menjadi CEO dari sebuah perusahaan gitu ya, dulunya gitu ya, itu mereka pasti punya kriteria toh gitu ya. Apa sih kriteria yang tepat, sehingga dicarilah misalnya ya orang yang tepat nih untuk bisnis yang tepat di posisi atau dari kondisi yang tepat gitu. Sehingga belum tentu misalnya waktu saya masuk misalnya di PT SGM ya, susu yang di Jogja itu ya, susu anak-anak gitu ya. Mungkin saya pada saat itu cocok gitu ya. Tapi belum tentu misalnya kalau saya sekarang disuruh misalnya ya untuk memimpin perusahaan itu kembali, mungkin belum tentu cocok kita. Karena kondisinya tidak sama ya, mungkin dengan apa karakternya saya, apa pengetahuan saya, apa skill saya yang dibutuhkan. Karena pada saat misalnya waktu saya masuk ke sana, yang dibutuhkan itu misalnya adalah seorang CEO yang mampu melakukan perubahan yang cukup drastis gitu ya. Karena waktu itu misalnya bisnisnya itu kan sebetulnya punya potensi untuk sangat besar, tapi tidak bisa mencapai potensinya itu ya, karena
banyak sekali persoalan-persoalan internal yang harus dibenahi gitu misalnya ya. Banyak sekali misalnya problem-problem teknis yang mungkin membutuhkan perubahan-perubahan yang cukup radikal misalnya. Membutuhkan misalnya keberanian untuk misalnya mengambil keputusan-keputusan yang pahit misalnya pada saat itu untuk bisnis pada saat itu. Gitu ya. Nah, mungkin ya mereka kan dulunya kan memakai headhunter namanya ya. Headhunter itu semacam konsultan ya. Konsultan yang tugasnya memang mencari orang-orang yang tepat untuk dibajak dulu istilahnya kami dulu itu ya, dibajak ya dulunya untuk masuk ke perusahaan ini. Jadi saya waktu itu masih kerja itu di Coca-Cola waktu itu. Saya masih jadi direktur grup ya di Coca-Cola Amatil waktu itu. Dan tahun 2004 itu ya saya diminta gitu ya, di interview, kemudian saya diundang ke Amsterdam ya waktu itu karena pemegang sahamnya waktu itu di Amsterdam, jadi saya diundang ke sana, dibiayai tentunya ya. Karena mereka yang undang saya nggak mau dong pergi ke sana ya. Diundang situ, diinterview, diajak makan, dilihat, segala macam. Ya kira-kira mungkin dia cocok nggak dengan saya gitu. Dan saya pun juga tentunya harus memahami dulu gitu. Jadi saya sebagai calon CEO-nya juga harus pengen juga tahu nih bisnisnya apa sih sebetulnya. Cocok nggak dengan saya? Ya, nilai-nilainya cocok nggak? Value-nya cocok nggak? Persoalannya bisa nggak saya handle? Kalau nggak, mungkin saya juga akan nolak kan gitu. Nah, tapi mereka juga harus kenal saya dulu. Ini cocok nggak dengan persoalan yang mereka ada. Jadi pada saat waktu di Amsterdam itu cukup lama kami ngobrol gitu ya. Dan saya sudah pelajari karena perusahaan itu kebetulan perusahaan publik gitu ya. Jadi saya ambil datanya, saya lihat. Saya olah, saya lihat apa sih problem-problemnya yang mungkin ya bisa saya bantu, misalnya menyelesaikan dan segala macam. Nah pada saat itu saya melihat waktu itu saya suka karena apa? Karena tipenya saya misalnya ya ini contohnya tipenya saya adalah tipe orang yang tidak suka kalau misalnya saya diberikan tanggung jawab sebuah perusahaan misalnya ya yang sudah berjalan dengan mulus, lancar gitu ya. Ya tinggal istilahnya itu, saya bukan tipe orang yang suka memaintain. Jadi kalau saya itu bukan CEO maintenance istilahnya. Contohnya ya. Jadi saya adalah tipe orang yang itu yang biasanya yang saya sih tanggung jawab selalu itu gitu ya. Selalu jadi persoalan saya gitu ya. Apa namanya ya, kalau saya memilih saya mau menjalankan bisnis yang mana gitu ya, saya akan memilih bisnis yang misalnya punya potensi besar gitu ya, tapi mereka tidak mengetahui sebetulnya potensi itu ada gitu. Jadi punya potensi ya, nah karena itu lebih pertama itu passionnya saya, kesukaannya saya, dan mungkin selama ini ya kebanyakan itu yang saya lakukan ya, lebih banyak ke problem solving gitu ya, menyelesaikan masalah dan segala macam. Jadi kecocokan itu penting sekali gitu ya, untuk kita memilih seorang CEO yang tepat gitu ya. Dan itu yang teman-teman, makanya pembicaraan kita adalah apakah kita ini CEO yang tepat atau tidak ya. Kemudian apakah kita ini cocok nggak dengan kondisi bisnis kita ini masih bisa kita kelola, atau mungkin kita harus bisa mencari orang lain yang lebih tepat untuk membantu kita gitu ya, untuk menjalankan bisnisnya. Nah jadi pada saat, ya ini pengalaman kembali ya, jadi pada saat saya misalnya pindah itu ya dari Coca-Cola itu misalnya ya, saya diangkat jadi CEO itu, saya berpikir, oke, berapa lama sih saya bisa memperbaikinya. Jadi waktu itu kita coba ambil waktu 5 tahun gitu ya, karena ditargetkan waktu itu 5 tahun oleh pemegang saham saya. Dan kemudian setelah itu kita buatkan program, dan tentunya pada saat itu juga kita mengeksekusi banyak hal-hal yang memang saya sudah duga bahwa harus berani itu diambil keputusan yang kontroversial misalnya. Jadi
Misalnya hampir semua direksi saya ganti gitu ya, secepatnya gitu ya. Karena saya tidak melihat direksi yang ada pada saat itu cocok untuk jangka panjang dengan apa yang mungkin saya inginkan saya sebagai pemimpin waktu itu. Kemudian saya melihat bahwa saya misalnya budaya dan nilai-nilai di dalam bisnis itu pada saat itu menurut saya sudah kuno ya pada saat itu ya. Sehingga tidak lagi progresif untuk mencapai visi yang saya inginkan. Sehingga saya harus melakukan perubahan yang cukup banyak misalnya di situ. Dan itu tidak akan mudah kalau kita karyawannya sudah ribuan gitu ya. Nah, dan bisnisnya sudah besar itu. Dan kita adalah perusahaan publik. Nah, kemudian apa lagi sih misalnya? Nah, jadi untuk mengambil keputusan-keputusan itu, saya mungkin tipe orang yang mau dan bisa melakukan. Tapi belum tentu ada CEO yang sama dengan saya. Bukan berarti dia bodoh atau dia tidak bagus, tidak. Mungkin itu stylenya dia. Mungkin itu caranya dia. Jadi pada saat akhirnya kita memperbaiki bisnis itu, misalnya ya, salah satu yang selalu saya ceritakan itu saya membunuh salah satu produk kami gitu ya, yang bisa menghasilkan 250 miliar setahun untuk bisnis kita matikan gitu ya. Itu keputusan yang pahit dan kontroversial gitu. Tapi itu yang saya yakini untuk bisa membangun bisnis itu menjadi bisnis yang sangat bernilai gitu. Nah, sehingga pada saat kita menjualnya ke Danone waktu itu, ya tahun 2007 itu ya akhirnya cukup tinggi sekali nilainya gitu. Nah, tapi setelah saya bergabung misalnya dengan Danone gitu, saya tahu bahwa saya tidak lagi cocok setelah itu nantinya gitu ya. Karena bisnisnya sudah diperbaiki ya, jalannya sudah lebih beres istilahnya ya, problem-problemnya itu sudah mulai terselesaikan. Jadi dibutuhkan seorang pemimpin yang berbeda karakternya dengan saya gitu. Makanya pada saat itu saya juga bilang sama Danone gitu dan pemegang sahamnya di Prancis bahwa ya mereka minimum kan saya harus tinggal di situ 2 tahun gitu ya. Ya udah saya bilang 2 tahun ini saya selesaikan gitu ya, tugas saya. Kemudian saya minta kita mulai cari penggantinya saya yang lebih cocok untuk membawa bisnis ini ke depannya. Karena tantangannya sudah tidak sama lagi dengan tantangan waktu saya masuk itu. Dan membutuhkan karakter, knowledge, dan skill CEO yang berbeda gitu ya. Pada saat setelah misalnya kami menjual SGM itu ke Danone pada saat itu. Nah itu contohnya bagaimana saya bilang era dari pemimpin itu ya belum tentu. Kalau misalnya saya sampai 25 tahun di satu tempat jadi CEO 30 tahun, bisa nggak? Ya mungkin bisa ya, tetapi mungkin rasanya kok lebih sulit gitu ya. Karena eranya akan berbeda, membutuhkan orang-orang yang berbeda ya. Nah, jadi intinya apa sih? Ya, pada saat kita sebagai pemilik bisnis, ya kita harus tahu bahwa suatu saat mungkin saja kita harus mulai mencari, ya kan itu ya, calon-calon pemimpin bisnis kita di masa depan. Mungkin sekarang kita masih bisa gitu ya untuk memimpinnya, tetapi kalau mau tumbuh terus berarti kita sendiri juga harus belajar gitu ya, menambah skillsnya kita. Kita belajar menambah pengetahuannya kita. Kemudian kita mungkin perlu cari ya orang-orang yang sudah punya pengalaman ya, bertanya sama mereka ya, minta mentor sama mereka gitu ya, gimana nih cara mengelola bisnis yang makin lama makin besar misalnya, karena kita mungkin nggak punya pengalaman, mungkin saja ya. Nah tapi kembali katakan mungkin saja ada batasannya juga ya. Saya juga merasa ya bukan berarti kalau kita misalnya mengganti seorang CEO itu berarti CEO yang diganti itu bodoh, tidak. Bukan waktunya lagi, karena membutuhkan orang yang berbeda. Sama lah kayak presiden kita, Raisa ya. Zaman
zamannya tahun 45 gitu ya, cocok tuh mungkin Soekarno gitu ya, karena dia tipe orang yang patriotik ya, uh, orator yang ulung, membangkitkan semangat rakyat Indonesia ya, pakai bambu runcing pun orang mau mati-matian membela gitu ya. Itu zaman itu. Tapi zaman pembangunan, ya kan itu ya, zaman pembangunan mungkin nggak cocok Soekarno misalnya gitu ya. Mungkin cocok ya Soeharto, saya nggak tahu ya. Misalnya contohnya ya Soeharto, menurut saya cukup bagus sebetulnya ya, kalau nggak ada soal masalah kroni dan KKN-nya itu ya. Karena kalau saya lihat misalnya Soeharto misalnya itu, dia punya kemampuan untuk membuat perencanaan. Dulu ada namanya repelita gitu ya, rencana strategic plan lah istilahnya kalau dalam bisnis itu ya. Mereka ada punya sampai 25 tahun itu mimpinya itu. Itu bagus, dia dibutuhkan orang yang seperti itu. Misalnya pada saat mengambil alih estafetnya nih dari Soekarno-nya kan gitu ya. Nah, kemudian mungkin eranya, makanya dia dijatuhkan tahun 98 krisis itu, karena mungkin ya, karena egonya itu ya, egonya masih tetap pengen, merasa masih cocok jadi pemimpin Indonesia, mungkin tidak cocok lagi. Ya mungkin kalau dia tidak dijadikan presiden sebelum tahun 98 itu, mungkin dia akan hidup tenang, keluarganya mungkin juga tenang gitu ya. Akan diingat mungkin ya, sebagai pemimpin yang cukup banyak membangun Indonesia. Tapi karena egonya masih merasa mampu, yang mungkin dibisik-bisik terus ini sama pembisik-pembisiknya kan. Nah, sehingga merasa, wah saya masih mampu, mungkin ya, mungkin membutuhkan era yang berbeda. Zaman reformasi mungkin membutuhkan pemimpin yang berbeda banget gitu ya. Nah, pada saat itu chaos ya, harus mulai menata ulang kembali, mempersatukan kembali Indonesia dan segala macam. Jadi sama sebetulnya, ya. Sama itu dengan CEO itu juga begitu. Jadi kita sebagai owner harus memahami kondisi bisnis kita. Kita sebagai owner harus memahami di mana nih stage-nya ya, stage-nya bisnis kita itu. Sehingga membutuhkan kepemimpinan yang seperti apa nih ya cocok. Apakah masih cocok kita nih kan itu ya. Kalau iya, oke, nggak ada masalah. Kalaupun kita tahu ini bagaimana caranya kita mau bisa tetap menjadi pemimpin di bisnis kita, ya belajar kan itu ya. Belajar. Tapi kembali saya katakan ada batasannya suatu saat nantinya. Nah, jadi intinya itu sih. Nah, apa sih sebetulnya yang paling penting kalau saya mau melihat seorang CEO itu? Ya, seperti yang saya selalu cerita nih. Sebetulnya basicnya ada 4 ya, saya lihat. Satu tentunya adalah soal pengetahuannya ya. Jadi pengetahuannya ya. Jadi pengetahuan ini adalah kemampuan seorang CEO itu punya nggak pengetahuan yang cukup untuk membawa bisnis ini ke tahapan berikutnya ya, pengetahuannya itu ya. Jadi knowledge-nya ya. Nah, knowledge ini kan tentunya macam-macam nih kan itu ya. Nah, jadi mulai dari mana nih? Satu yang paling penting bagi saya kalau saya mencari seorang CEO itu adalah leadership ya. Bukan soal teknis lagi gitu ya. Jadi kalau ini, tapi ini kembali saya katakan kalau sama Raisa tadi itu saya cerita perusahaannya sudah besar ya, kita cerita ya, bukan soal kalau kita masih cerita soal UKM yang masih dijalankan sendiri ya itu Chief Everything Officer namanya ya, itu ya masalah teknis lah kan itu ya. Ya masalah teknis masih mengurus FBH sendiri, masih masak sendiri rendangnya misalnya, masih. Nah, itu kan beda ya. Ini saya cerita kalau kita CEO yang kita pilih karena bisnis kita sudah makin besar, kita sudah punya tim ya, dan itu ya. Jadi leadership ya. Nah, leadership itu kan banyak ya faktor-faktornya atau namanya kompetensi yang kita lihat ya. Tapi sudah pasti saya akan mencari leadership dari calon CEO itu yang tepat untuk kondisi bisnis saya sekarang. Jadi katakanlah misalnya saya punya bisnis nih sekarang. Nah, saya mencari CEO nih. Oke, saya lihat leadership apa sih yang saya butuhkan sekarang ini kan itu. Kalau bisnis saya tadi itu katakanlah sedang berantakan misalnya. Kemudian tim saya ini kok kayaknya itu nggak ada disiplinnya dan segala macam. Mungkin saya membutuhkan leadership yang
bisa merangkul orang-orang ini, membuat mereka menjadi seorang pemimpin orang-orang yang disiplin nantinya, yang punya mungkin karakter yang pas, mungkin leader yang seperti itu yang saya cari, misal leadershipnya gitu ya, misalnya ya. Tentunya kemampuan dia untuk melihat ke depan itu penting banget. Nah, kemudian yang kedua biasanya yang saya lihat itu adalah managerial skills-nya. Kalau tadi itu leadership itu lebih ke apa namanya, pengaruh ya, influence gitu ya. Maka managerial itu lebih ke sainsnya bagaimana seorang pemimpin itu mengelola sumber dayanya itu. Ya. Nah, misalnya sumber daya uangnya, sumber daya manusianya, sumber daya waktunya, sumber daya mesin-mesinnya. Nah, bagaimana dia mengalokasikan, mengelola itu melalui orang-orang yang dia pimpinnya. Itu pada prinsipnya itu managerial skills secara umum gitu ya. Nah, kemampuan itu penting banget bagi saya kalau saya mau cari seorang CEO ya. Karena ingat ya, leadership dan managerial skills itu yang akan lebih banyak dipakai oleh seorang CEO yang perusahaannya tentu yang kelasnya sudah besar ya. Yang orangnya juga sudah banyak gitu ya. Bukan lagi hal-hal yang teknisnya kan itu ya. Nah, tentu tetap ada business skills yang dibutuhkan ya, yang saya akan lihat misalnya ya, misalnya salah satu yang saya pengen sekali ya, Arkham Accelerator ya, visi ya, leadership kemudian managerial ya, itu leadership itu salah satunya tentunya adalah visinya ke depan ya. Tapi kan banyak lagi ya, ada soal leadership tadi itu ya, ada managerial, kemudian ada business skills yang spesifik ya. Ini bukan teknisnya ya, bukan FB Ads, misalnya Google Ads ya, atau misalnya bagaimana membuat laporan keuangan, bukan itu ya. Misalnya ya, contohnya ya, business skills yang minimum yang dibutuhkan, misalnya seorang CEO itu dia harus bisa membaca laporan keuangan, dia harus paham laporan keuangan, membaca laporan rugi laba, melihat balance sheet ya, misalnya cash flow ya, dia harus paham gitu ya, harus paham itu contohnya. Kemudian contoh lagi apa business skills yang lain, misalnya adalah problem solving, decision making gitu ya. Nah itu kunci itu bagi seorang CEO ya, kalau dia nggak bisa membantu timnya misalnya untuk melakukan problem solving atau decision making ya, wah itu repot juga dia. Itu contoh-contohnya ya. Jadi saya tidak mengatakan misalnya, oh marketing, bagaimana membuat brand gitu ya, bagaimana membuat logo, bukan itu gitu ya, bagaimana menentukan target market gitu ya, bagaimana melakukan research, bukan itu ya. Kalau dia punya pengetahuan itu bagus kan itu ya, tapi tidak harus kan itu ya. Coba tanya CEO-CEO yang besar itu, ya mereka nggak akan bawa ke yang teknisnya itu. Nah, yang terakhir, jadi tadi itu ada soal leadership, managerial, tadi itu ada specific skills ya. Itu ada soal karakter, attitude dan values ya. Ya, itu termasuk yang paling penting bagi saya gitu ya. Kalau saya memilih seorang CEO untuk bisnis saya. Karena kecocokan kita dengan pemimpinnya yang kita mau bawa itu sangat penting. Sering sekali saya lihat gagal orang-orang itu ya, teman-teman yang memilih mungkin leadernya, pemimpin dari, terutama yang kemarin saya cerita soal orang-orang profesional misalnya ya. Ya bisnisnya sudah besar, cari orang yang profesional, gimana nih cari. Tapi bagus skillsnya orang profesional tuh, technical skillsnya bagus mungkin semua. Tapi nggak cocok dari sisi karakternya, dari sisi budayanya, dari sisi values-nya misalnya ya. Nah, itu akan sangat-sangat krusial nantinya ya, ke depannya. Itu apakah kita cocok berjalan atau tidak. Jadi, empat hal itu yang akan selalu saya pantau gitu ya. Nah, bisakah kita mencari orang itu yang tepat itu? Adakah tesnya? Ya, tesnya sebetulnya tidak ada yang bisa menjamin 100%. Tapi biasanya untuk level-level yang sudah tinggi seperti itu, ada yang namanya assessment center namanya ya. Itu macam-macam lah. Kalau di Indonesia ini mungkin salah satu yang terbaik itu DDI punya ya, daya dimensi gitu ya. Kemudian ada juga misalnya dari yang Singapura punya perusahaan itu, konsultannya itu Korn Ferry misalnya ya. Itu ada ya.
Tapi ya cukup mahal ya kalau kita mau melakukan assessment di situ. Tapi ya seperti yang kita juga melakukan di dalam CEO program ya, CEO development program ya, yang kita lakukan selama ini ya. Mungkin yang pertama kali ini tahun ini bulan depan sorry Di bulan ini ya, ini bulan udah ini Pak. Maret ya. Betul. Di 13 Maret. Iya, 13-14 Maret ini yang pertama kali kita adakan kembali ya CEO program, CEO development program. Nah, di situ makanya saya waktu membuat program itu, salah satunya adalah ada assessment-nya, ada tesnya. Jadi sebelum masuk ke program itu, kita ada tesnya dulu nih, tapi online ya online dulu gitu ya. Nah, dari situ kita sudah mempersiapkan namanya tadi itu 4 kompetensi yang kita coba tes atau istilahnya assess calon-calon orang yang ikut dalam program itu. Nah, nanti dari hasil itu ya, hasil itu nantinya itu dibawa itu ke dalam kelasnya di workshop itu. Nah, kemudian dilihat nih nantinya hasilnya ya. Hasilnya itu akan keluar nantinya itu warnanya itu biasanya itu ada hijau, berarti kalau hijau itu hijau, kuning, merah. Kalau hijau itu artinya mereka itu apa namanya bisa dan cocok untuk menjadi seorang CEO. Walaupun belum tentu dia itu tuh sudah pasti bisa gitu, tapi ada kecocokan ya. Lalu kalau warnanya itu kuning dalam tesnya itu biasanya itu mereka masih banyak bolong-bolongnya istilahnya itu ya, yang harus diperbaiki. Nah, kalau dia merah biasanya itu tidak cocok menjadi seorang CEO. Bukan berarti dia bodoh ya, Reza ya. Jadi bukan, tapi ini kecocokan gitu ya. Jadi karena karakter dan skills dan knowledge-nya orang jadi CEO itu akan beda gitu ya. Nah, jadi biasanya di situlah kita melihat di mana sih kekurangannya teman-teman nih. Kalau mereka masih pengen jadi CEO atau pemimpin dari bisnisnya, berarti kekurangannya itu kan harus diperbaiki gitu ya. Nah, itu salah satu yang kita coba lakukan gitu ya. Sebab bagi kami ya, bagi kita ya di bisnis.id ya, kalau kita cerita soal CEO program, CEO development program itu kita bercerita soal non-technical skills. Non-technical skills. Ini bedanya kan itu ya. Karena ingat loh, pada saat kita misalnya di sebuah organisasi itu, semakin ke atas kita, jenjang kita ya, jabatan kita itu, biasanya semakin ke atas itu semakin banyak pengetahuan dan keterampilan yang non-teknis yang dibutuhkan. Semakin ke bawah kita, ya, semakin di bawah kita di dalam sebuah organisasi itu, kebutuhan pengetahuan dan keterampilan teknis itu yang dibutuhkan. Jadi itulah makanya kalau kalau kita sudah sampai di puncaknya gitu ya, makanya yang non teknis itu yang sangat-sangat dibutuhkan gitu ya. Oke, itu dulu ya mungkin dari saya ya sebagai pembukanya gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman. Kalau misalnya tadi ya teman-teman yang ada yang mungkin sudah merasa oke, saya mungkin perlu juga melihat ini apakah saya mampu atau tidak. Tapi ini bisnisnya harusnya sudah mulai bisnis yang agak besar ya. Ya silakan ya kalau mau coba lihat ada keinginan untuk ikut dalam program CEO Development Workshop, silakan kontak ya bisnis.id ya Raisa atau Mbak Amelia Juliansa ya. Karena program kita yang pertama ini di bulan Maret tanggal 13-14 gitu ya. Tapi kembali saya katakan ini tidak semua orang ya Raisa ya. Karena kita batasi pertama dan juga belum tentu semua orang perlu ini dan tidak semua orang harusnya perlu ini gitu ya. Jadi kita membatasinya gitu. Oke. Oke. Baik, jadi tadi mengutip ya dari Pak Budi, ini semakin kita tinggi menjadi seorang CEO juga, kita berarti butuh non-teknik ya Pak, pengetahuannya non-teknik. Jadi teman-teman mungkin yang udah merasa sangat cocok nih pembelajarannya, terutama kan sebagai CEO kita butuh banyak skills ya Pak yang harus dikuasai. Selain teknik, non-teknik pun lebih banyak lagi yang dibutuhkan. Bagi teman-teman yang merasa udah membutuhkan pembelajarannya lebih detail lagi, boleh langsung ikuti di workshop atau di program CEO Development Program ini bersama Pak Budi Isman secara langsung. Jadi nanti teman-teman kita bantu untuk asesmen terlebih dahulu agar kita
kita lebih tahu nih teman-teman, sudah cocokkah atau sudah membutuhkan sekali pembelajarannya atau masih dirasa belum cukup atau kurang butuh begitu. Ya. Untuk daftarnya teman gampang-gampang gitu. Untuk pendaftarannya teman-teman bisa langsung nih ya klik link pada bio Instagramnya bisnis.id atau menghubungi Mbak Amelia Jiliansyah ya untuk pendaftarannya. Oke, mungkin kita mulai buka sesi Q&A-nya. Bagi teman-teman yang udah mulai punya pertanyaan atau sudah buat pertanyaan terus ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan di kolom komentar atau di box Q&A-nya Bisnis Q&A hari ini, teman-teman. Oke, Pak, kita mulai dari Kak Nafisa Anadiaf ya, Pak. Ya. Saya CEO yang mempunyai SDM sebagian profesional bekerja dalam usaha saya. Namun justru SDM Pro ini lebih banyak kontranya di belakang saya. Apakah saya harus memecatnya? Nah, ini yang sering saya dapatkan ya, pertanyaan begini. Saya nggak tahu dari siapa tadi itu? Dari Nafisa Adiaf, Pak. Nafisan Adiaf. Oke, jadi itu yang sering kita. Jadi ada dua sisi ini, ya kan itu ya. Pertama tadi itu kita sebagai owner, pemilik juga harus belajar bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Itu harus ada dulu gitu ya. Karena ya belum tentu tadi itu ya, belum tentu juga mereka itu gagal atau tidak itu karena mereka tidak mampu. Mungkin juga karena kita yang tidak bisa memimpinnya, itu satu. Tapi ada yang kedua tadi itu ya. Yang kedua adalah kalaupun kita sudah mampu mengelola orang-orang ini ya, kita harus punya leadership skills, kita punya managerial skills yang tepat untuk mengelola orang-orang profesional ini. Karena orang-orang profesional ini mungkin mereka sudah punya pengalaman dipimpin oleh orang-orang yang tidak pengalaman. Nah, kalau kita tidak punya pengalaman itu, ya kita akhirnya merasa mungkin ada dua kemungkinan tuh. Jadi satu, orang profesional itu merasa, loh kok saya ini, banyak itu sering tuh saya dengar itu. Loh kok saya ini dipimpin oleh orang yang nggak punya pengalaman ya, di bawah saya pengalamannya. Itu satu, ya kemungkinan besar ya, seperti itu ya. Jadi minimal teman-teman para owners ini kalau mau mencari orang-orang yang profesional di luar sana itu, teman-teman ini harus belajar dulu bagaimana memimpin orang-orang itu gitu ya. Kalau tidak, ya sia-sia, mending nggak usah ambil orang-orang itu gitu ya. Nah, ya, lalu yang kedua, ya contohnya tadi itu yang sering sekali yang menjadi masalah adalah ketidakjelasan maunya kita sebagai owner gitu. Nah, mereka orang profesional sini biasanya mereka sudah terbiasa bekerja dengan sistem, dengan target, dengan ini. Nah, kita kadang-kadang tidak jelas maunya kita. Kita sering berubah-ubah maunya kita. Hari ini kita bilang ini, besok kita ini. Karena kita terbiasa dengan apa yang kita hadapi hari ini, kita hadapi hari ini gitu ya. Sedangkan mereka itu berbeda. Biasanya mereka ini punya perencanaan dulu dan sekarang. Jadi ada perbedaan cara bekerja ya. Yang pertama kita sendiri juga harus gitu ya mempelajari cara mereka bekerja. Nah, kemudian kita juga harus clear juga bahwa maunya kita itu harus jelas kita sampaikan ke mereka gitu ya. Ya contohnya apa misalnya? Kalau saya misalnya, saya nggak punya pengalaman nih, saya nggak punya pengalaman kerja, tapi saya punya bisnis nih, wah saya entrepreneur misalnya, saya nggak punya pengalaman kerja. Tapi saya rekrut orang nih, karena saya mau bisnis saya lebih bagus kan ya. Jadi saya rekrut orang-orang profesional. Nah, yang pertama yang saya harus lakukan adalah saya belajar bagaimana menjadi leader yang baik. Jadi cari itu pelajarannya menjadi leadership yang bagus, ya cari managerial skills ya, pelajaran-pelajarannya ya, terserah mau di mana Anda belajar gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, jelas maunya kita apa gitu ya. Jadi orang-orang yang baru itu, yang masuk itu, kalau saya sih saya akan panggil, oke, Anda saya sudah rekrut, tugas Anda apa nih? Jadi harus jelas juga nih, masih orang-orang itu apa sih tugasnya? Kadang-kadang kita kan gini ya, sering kita mengatakan, oh saya butuh orang marketing manager. Marketing manager itu apa sih maksudnya marketing manager? Kan itu pertanyaannya. Harus jelas apa itu gitu ya. Sehingga pada saat kita merekrut orang itu, kita dapat orang yang tepat gitu ya. Orang yang tepat. Dan, nah tadi itu, pada saat dia masuk,
kita pun juga jelas apa maunya kita dengan dia, sehingga tugas-tugas yang kita berikan ke dia itu pun juga jelas. Nggak bisa kita mengatakan, Raisa, kamu jadi, saya rekrut kamu jadi manajer marketing ya. Ya silakan kerjakan apa yang perlu Raisa kerjakan untuk marketingnya. Sehebat apapun Raisa akan bingung gitu. Nggak ada clarity misalnya, nggak ada kejelasan apa sih maunya ya. Nah kemudian tadi itu mungkin tidak ada perencanaan ya. Nah biasanya orang-orang profesional yang pernah bekerja mungkin di perusahaan-perusahaan yang lebih besar sudah terbiasa dengan perencanaan. Jadi, nah kita mungkin sebagai orang entrepreneur ya main sikat aja dulu kan gitu ya. Yang penting jalankan aja dulu. Nanti dipikirkan kan biasanya kan gitu tuh. Nah, ini kan harus di-matching nih, harus ada komprominya nih. Kita sendiri sebagai entrepreneur juga harus mulai belajar bagaimana membuat rencana gitu ya. Nah, memang kaum profesional ini pun juga harus mulai juga menyadari bahwa dia masuk ke daerah yang masih hutan belantara gitu. Sehingga dia harus mau juga ikut terlibat, singkingkan dengan baju gitu ya, untuk memperbaiki bisnis itu gitu ya. Nah, kalau dua-dua itu nggak matching, ya, maka akan kesulitan kita mempertahankan, dan mereka juga nggak akan bertahan lama, nggak usah dipecat, mereka akan keluar, ya kan biasanya sih begitu ya. Nah, jadi dan kita pun juga istilahnya kan gini ya, kalau sehebat apapun orang, ya, kita mau rekrut semahal apapun, kalau dia tidak tahu, tidak ada clarity dengan apa yang harus mereka lakukan, tidak ada mungkin perencanaannya, dipimpin dengan tidak jelas seperti apa, nggak akan bagus sehebat apapun itu. Jadi itu dibutuhkan pemimpin yang bagus untuk mengelola ya orang-orang yang bagus. Itu. Ya kalau orang yang bagus pun kita rekrut, dia kalau kita tidak kelola dengan bagus, ya hasilnya nggak bagus gitu ya. Nah itulah kejadian di Manchester United ya selama ini gitu. Jadi banyak orang dibayar mahal gitu ya. Nah tapi ya mungkin pemimpinnya ya nggak ada yang cocok. Ya alhamdulillah kan sekarang sudah ada pemimpin yang lebih baik, Ten Hag. Teman-teman yang nggak paham bola ya mungkin nggak ngerti apa yang saya bicarakan. Tapi ya itu, misalnya dengan pemimpin yang bagus sekarang di Manchester United ini, ya kombinasi dari orang yang kurang bagus dan bagus itu menjadi sesuatu yang ada hasilnya. Ya mungkin belum sukses banget ya, tetapi ada hasilnya. Tapi sehebat apapun, ada Ronaldo lah kata segala macam itu, tapi dipimpin oleh orang yang tidak bisa memimpin mereka, gak ada gunanya. Gak ada gunanya mau bayar sehebat apapun kan itu ya. Nah makanya Ronaldo nggak cocok lagi misalnya sehebat apapun Ronaldo di situ gitu. Itu Raisa. Oke, baik Pak. Berarti kembali lagi ya ke kebutuhan kita juga, lalu maunya seperti apa. Lalu kan profesional dengan unprofesional ini bisa ya Pak diimbangi nih. Kita bisa saling melengkapi juga dalam bisnis. Jadi lebih mudah Ya. juga perjalanannya bisnisnya ini agar lebih baik juga ke depannya. Oke, semoga bisa membantu ya jawaban dari Pak Budi nih, Kak Nadia. Oke, next kita ke box Q&A lagi dari Kak Heru Depriska nih Pak. Ketika menjadi pemimpin, ada bagian tim yang tidak mampu menyamakan visi dalam bisnisnya. Bagaimana sikap pemimpin Pak untuk tim tersebut? Oke. Bagus sih, maksudnya kan gini. Mungkin harus dimatikan itu ya. Ya, oke. Jadi gini, ya itu yang tadi saya bilang tuh, saya takut juga mengatakan, Pak, gimana kalau orang itu tidak sevisi, ya? Memang kalau secara prinsip, ya, kalau kita tidak sevisi, nggak cocok gitu ya, mungkin ya tidak tepat kalau saya buat apa kita mempertahankan orang itu. Cuman pertanyaan saya adalah, sebelum kita mengatakan orang ini tidak sevisi dengan kita, pertanyaan saya adalah, kita punya visinya atau tidak? Ini pertanyaan saya. Jelas nggak visi kita? Sampai nggak visi kita ini ke timnya kita? Kalau kita sendiri tidak jelas visinya, tidak sampai visinya itu juga ke tim kita, lalu tiba-tiba
tim kita itu juga bingung, lalu kita mengatakan tim kita itu tidak sevisi, itu juga mungkin menjadi pertanyaan besar untuk saya gitu. Tapi kalau saya berasumsi nih, teman-teman ini sudah tahu nih visinya maunya apa gitu ya. Dan visi ini disampaikan dengan jelas dan dengan clear ke timnya gitu ya. Dan kemudian setelah itu bekerja, timnya masih belum juga ya satu arah dengan mereka. Nah, dari situlah mungkin menurut saya mungkin oke lah, itu mungkin harus kita tetap mungkin harus dilakukan apa ya, semacam mediasi ya istilahnya saya ya, evaluasi misalnya ya. Evaluasi mereka itu bagaimana, apakah masih cocok, kita jelaskan kembali dan segala pertanyakan kenapa Anda masih tidak sejalur dengan kita. Nah, kalau masih setelah itu kita lakukan semua masih juga belum lagi, maka ya sudah, bagi saya sih out itu, nggak ada itu. Ya, saya dulu memimpin di bisnis saya yang lama pun yang tidak sevisi, tapi saya betul-betul saya berikan waktu ya untuk mereka itu mempelajari gitu ya, saya komunikasikan clear. Kalau setelah 3 bulan, 6 bulan nggak juga, ya sudah, bagi saya out itu, nggak ada gunanya. Artinya bukan dia bodoh gitu ya, ya nggak cocok aja gitu ya. Oke, baik. Semoga bisa membantu jawaban dari Pak Budi ya, Kak Heru Depriska nih. Next, kita ke box Q&A lagi, Pak. Dari Kak Tatang DR nih, Pak. Yang dimaksud pengetahuan non-teknis, seperti apa sih, Pak Budi? Oke, yang teknis dan non teknis ya, ini supaya teman-teman ini kan harus paham ya. Misalnya satu ya, yang namanya teknis itu misalnya kalau Anda orang keuangan, bagaimana membuat neraca, bagaimana membuat laporan keuangan, itu teknis ya. Di marketing mungkin teknis itu apa sih? Misalnya, bagaimana membuat logo, bagaimana membuat misalnya advertising ya. Kemudian menentukan positioning dari produk kita, itu teknis semuanya ya. Orang sales misalnya ya, bagaimana melakukan misalnya negosiasi, itu teknis ya. Ya, apalagi itu misalnya orang di lapangan di operations misalnya ya, bagaimana menghidupkan mesin gitu ya. Bagaimana membuat misalnya mesin itu bisa lebih kencang, misalnya, itu teknis semuanya gitu ya. Yang non teknis itu adalah leadership misalnya ya, managerial ya, influencing gitu ya, mengelola orang gitu ya. Kemudian bagaimana mempengaruhi mereka gitu ya. Tadi itu ya, menyatukan visi kita, itu non teknis itu ya. Kemudian bagaimana membuat tim kita yang sering konflik itu bisa tidak rusak karena konfliknya. Communication skills itu adalah non teknis misalnya ya. Bagaimana caranya kita misalnya membuat orang termotivasi misalnya ya, itu non teknis gitu ya. Jadi itu yang non teknis ya saya bilang ya, termasuk misalnya membuat visinya gitu ya. Mungkin visi kita mau kemana, arah kita mau kemana gitu ya. Itu boleh dikatakan non teknis bagi saya gitu ya. Jadi leadership, managerial itu lebih banyak non teknisnya. Oke, itu sih. Oke, baik. Semoga bisa bantu jawaban dari Pak Budi ya, Kak Tatang nih. Next, kita ke Kak Chandra Devani, Pak. Apa saja sih, Pak, risiko yang harus diperhatikan dalam mengembangkan dan menerapkan strategi bisnis dan bagaimana cara mengukurnya? Apa risikonya? Kalau dalam membuat perencanaan bisnis gitu ya, biasanya pertama kalau kita mau membuat rencana, kita harus tahu ujungnya, tujuannya, ya. Objektifnya, itu istilahnya saya ya. Jadi tujuan, ya kalau kita nggak ada tujuan, strategi itu nggak ada artinya, kan gitu ya. Strategi itu tidak ada artinya gitu. Ya. Karena strategi itu adalah jalan. Ya. Nah, jadi contoh yang paling analogi yang paling gampang adalah ya, strategi itu adalah jalan untuk mencapai tujuan kita. Nah, tujuan itu adalah objektifnya. Jadi objektif bisnis kita apa sih? Misalnya, kita pengen 3 tahun lagi mencapai omset 1 triliun. Kita pengen punya pabrik, atau kita pengen ada di mancanegara misalnya.
Saya nggak tahu apapun itu tujuannya gitu ya, atau objektifnya ya, dalam waktu tertentu, entah setahun, entah 2 tahun, entah 3 tahun, entah 4 tahun gitu ya. Itu tujuan. Ya sama, kayak Raisa kan selalu saya cerita. Raisa sekarang di Jakarta. Ya benar ya. Jadi kalau tujuan Raisa misalnya, oh saya mau ke Surabaya. Oh berarti tujuannya ke Surabaya nih. Nah kalau tujuan ke Surabaya, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana caranya Raisa mau ke Surabaya? Nah itu strategi namanya kan itu ya. Nah tadi kan ada tuh, oh tujuan saya punya omset 200 miliar 3 tahun lagi. Tujuan saya punya 100 cabang dalam 3 tahun. Misalnya ya, misalnya itu targetnya atau tujuannya atau objektifnya. Jadi strategi itu adalah cara mencapai tujuannya. Nah cara ini kan macam-macam. Tidak satu jalan ke Roma kan itu kata orang kayak. Jadi strategi itu bisa bisa banyak gitu. Nah seperti yang tadi saya bilang, kalau tujuannya Raisa mau ke Surabaya, maka kalau saya tanya misalnya Raisa, oke, caranya Raisa mau ke Surabaya, gimana caranya? Jadi, caranya ke Naik Surabaya kereta, gimana? naik pesawat. Betul. Oke, Atau bahkan jalan kaki ya, ya, Pak. kaki, Tergantung naik sepeda, kecepatannya. naik mobil, naik Mm-mm. kereta, ya itu banyak toh. Nah sekarang memilih yang mana yang strategi yang paling tepat. Nah, paling tepat itu berarti kita harus ada elemen atau faktor tertentu yang harus kita masukkan. Misalnya faktor waktu nih. Kalau tadi misalnya Raisa, oh iya saya jalan kaki bisa ke Surabaya. Tapi kalau misalnya saya bilang, saya pengen Raisa sampai di Surabaya malam ini, misalnya ya, maka jalan kaki bukanlah strategi yang tepat. Karena tidak akan mungkin bisa sampai, tapi nggak mungkin dalam waktu yang kita tetapkan. Sehingga strategi yang tepat, kalau pengen sampai di Surabaya malam ini, apa strateginya? Naik pesawat. Kan itu ya. Oh, naik pesawat. Ya, ya, ya. Nah, kalau naik pesawat, pertanyaannya adalah, kita punya duit nggak untuk beli tiketnya? Kan itu ya. Nah, ada lagi kan faktor lainnya tuh. Oh, kalau enggak, gimana caranya? Oh, kalau gitu, ya bagaimana supaya kita punya duit kan itu ya. Untuk, oh, kita pinjam misalnya. Oh kita minta misalnya investasi dari sama orang misalnya supaya kita bisa. Kalau nggak bisa juga minjam nggak bisa, nggak ada investasi untuk kita. Ya udah, berarti mungkin strategi itu nggak bisa kita pakai. Jadi arti mungkin target itu nggak bisa kita capai. Jadi, mungkin yang harus kita lakukan adalah tetap targetnya ke Surabaya, waktunya yang harus kita tunda. Jadi nggak bisa malam ini kita bilang oke paling lambat besok malam. Nah, jadi targetnya nggak kita rubah nih, masih tetap pengen ke Surabaya toh. Nah, cuma tinggal waktunya kita rubah nih. Nah, jadi strateginya berubah jadinya kan gitu. Jadi risiko yang tadi kalau ditanya risikonya apa sih? Risikonya ya strategi itu ada strategi yang bisa dijalankan, ada yang tidak, tergantung objektifnya kita gitu. Itu Raisa. Oke, baik Pak. Semoga bisa bantu ya jawaban dari Pak Budi nih Kak Chandra Deva. Karena kan kita punya tujuan tapi yang bisa diperpanjang itu kan waktunya ya Pak, tergantung kebutuhan kita. Jadi teman-teman nih mungkin yang udah punya tujuan tapi merasa kayaknya waktunya terlalu mepet, berarti strateginya yang harus diubah dan dimulai ditepatkan lagi agar lebih sesuai ya Pak. Ya. Berarti oke. Oke, karena kita sudah mendekati sesi penghujung sesi Q&A nih Pak malam hari ini. Mungkin sebelum kita tutup nih Pak, mungkin ada nggak nih Pak nasihat-nasihat nih untuk teman-teman business planners nih supaya merasa dirinya nih lebih cocok nih jadi CEO atau yang masih si Chief Everything Officer bisa lebih naik tingkat lagi jadi CEO beneran nih Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih Rasa. Ya, saya rasa teman-teman yang malam ini ya, intinya kan gini ya, saya paham banget ya teman-teman ini, terutama yang belum pernah bekerja ya. Jadi ada bagus, ada tidaknya ya. Ya teman-teman yang belum pernah bekerja di tempat lain ya, yang ada sistem ya, lalu kemudian membangun bisnis, lalu belajar otodidak itu bagaimana memimpin bisnisnya, menjadi chief everything officer awalnya dan segala macam. Intinya satu saja ya, kalau teman-teman mau berkembang, artinya teman-teman harus mau belajar, meningkatkan kapasitas dirinya gitu ya. Nah sehingga ya
kita bisa berkembang bersama dengan bisnisnya kita. Tapi ada waktunya teman-teman harus melakukan assessment terhadap dirinya sendiri, ya, seperti yang kita lakukan di program CEO Development Workshop. Atau di program itu biasanya kita melakukan assessment terhadap teman-teman yang ikut program itu, apakah mereka ini cocok atau tidak. Nah, kalau tidak cocok, berarti ada kemungkinan teman-teman ini sudah harus mulai memikirkan suatu saat mungkin saya harus mencari orang yang tepat untuk memimpin bisnis ini. Nah, bukannya berarti Anda bodoh, tidak tepat aja. Ya, itu bedanya gitu ya. Sebab nggak mungkin Anda bodoh kalau Anda sudah membangun bisnis itu menjadi besar, ya nggak mungkin Anda bodoh kan gitu ya. Nah, cuman nggak cocok aja zamannya mungkin, nggak cocok juga mungkin dari sisi tadi itu ya, kapasitasnya kita dan segala macam. Jadi intinya satu, tetap harus belajar gitu ya, meningkatkan diri supaya kemampuan kita itu bersamaan meningkatnya dengan meningkatnya bisnis kita. Yang kedua, tetap harus ya mulai menyadari bahwa kita harus membangun tim itu. Nah, kalau membangun tim berarti kita harus mempersiapkan diri untuk menjadi besar, dan kalau kita ingin menjadi besar, mungkin suatu saat ada waktunya kita tidak lagi memimpin bisnis kita, yaitu wajar-wajar juga, nggak ada masalah juga, kan gitu ya. Nah, silakan belajari ya, belajar di mana saja silakan ya ke teman-teman. Tapi kalau teman-teman yang masih pengen ikut CEO development program saya ya dengan bisnis.id tanggal 13-14 Maret ini, silakan kontak ya bisnis.id atau Mbak Amel gitu ya. Tapi kembali saya katakan ini bukan untuk semua orang programnya ya. Jadi saya wanti-wanti ini gitu ya. Kita biasanya hanya undangan saja gitu ya, karena kita batasi, karena ya kalau Anda belum perlu belajar buat apa gitu ya. Jadi belajar itu juga bertingkat, tidak harus semuanya Anda pelajari tapi nggak dipakai buat apa ya. Gitu Raisa. Oke, baik teman-teman. Sampailah kita di penghujung sesi Bisnis Q&A malam hari ini. Terima kasih banyak Pak Budi sudah meluangkan waktunya nih dan juga membagikan insight kepada saya juga teman-teman Business Planners pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi Business Planners dan dapat dipraktikkan dengan baik. Dan pastinya nggak ketinggalan ya teman-teman, bagi Business Planners nih yang ingin belajar lebih detail untuk menjadi CEO yang nggak cuma Chief Everything Officer ya kan, lalu mempelajari skill-skills yang harus dimiliki seorang CEO yang lebih mantap lagi dan membuat perubahan nih untuk bisnisnya agar lebih sustain, lebih profit, lebih growth juga. Teman-teman yang butuh pembelajaran dari detail-detail tadi bisa langsung ikuti di program CEO Development yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 14 Maret 2023 yang akan diajar langsung nih oleh Pak Budi Isman. Jadi teman-teman, kalau memang udah merasa butuh dan benar-benar sudah merasa yakin nih untuk ikut, boleh langsung daftarkan dirinya. Tapi bagi teman-teman yang merasa kayaknya masih belum sesuai nih sama dirinya sendiri atau masih merasa kurang materinya terlalu banyak, terlalu berat, jadi nggak apa-apa untuk nggak ikut teman-teman, karena memang pembelajaran ini karena lebih detail, lebih spesifikasinya lebih menyesuaikan lagi nih ke CEO dari usahanya teman-teman sendiri. Jadi teman-teman yang merasa sudah membutuhkan boleh langsung daftar dengan klik link pada bio Instagramnya bisnis.id. Dan pastinya kita ketemu lagi nanti di Business Forum di tanggal 4 Maret di hari Sabtu besok di jam 10 sampai jam 11.30 bersama Pak Chandra Liang nih yang merupakan founder dari Rasa Lokal dan Espressiola. Jadi kita akan membahas digital business modeling to fast 2023. Oke, terima kasih banyak Pak Budi sudah meluangkan waktunya. Thank you. Selamat malam semuanya teman-teman. Sampai jumpa lagi ya. Terima kasih. Siap. Selamat malam dan selamat beristirahat Pak Budi. Oke, terima kasih Business Planner sudah join di Business Q&A malam hari ini. Untuk menyimak kembali rekaman dari Business Q&A malam hari ini, teman-teman bisa langsung cek IGTV-nya Business.id setelah ini, dan juga cek YouTube Business.id, dan jangan lupa untuk download Business.id, aplikasi Business.id di Play Store ataupun App Store untuk akses video gratis dan kelas-kelas dengan 1 kali investasi nih bersama expert kita. Terima kasih Business Planners, kita ketemu lagi di Business Forum hari Sabtu. Sekian dari saya, terima kasih dan selamat malam.